tapi memang konsepnya supaya muncul kuat secara karakteristik alaminya ya. Ya, halo Sobat WK, jumpa lagi di channel WK Art tentunya. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa segera di subscribe dulu dan diaktifkan loncengnya dan terus pantengin anunya ya. Ya, kembali saya akan mereview sekaligus kita pantau beberapa programan bonsai sancang ya, kebanyakan yang sedang saya program, di mana bahan ini sama dengan yang kemarin-kemarin, artinya yang sudah dipesan ya. Ya, yang ingin saya sharing seperti lanjutan kemarin, di mana setiap kali saya tayangkan tentu saya ingin menunjukkan bagaimana kemungkinan-kemungkinan bentuk yang nanti kita akan buat tentunya sesuai dengan bahan-bahan yang ada ya. Teman-teman bisa lihat ini. Di sini saya ada sancang ya. Lihat dengan pohon seperti ini bentuknya. Ya, jadi bedanya dengan tayangan-tayangan yang sebelumnya, artinya bahan-bahannya ini sudah berada di pot yang bisa kita lihat secara utuh ya, secara keseluruhan bagaimana bentuk pohonnya atau tampilannya seperti apa bisa dilihat. Namun dari season ini adalah yang kita pelajari, dimana ketika kita memiliki bahan yang katakan apa adanya ya, dengan program yang asal lah gitu, tapi secara bertahap tentu kita akan atur ya. Ya, dari bahan seperti ini teman bisa dilihat, ini sudah beberapa kali program potong ya di sini. Nah, ini nanti saya akan seleksi lagi ya. Nah, ini ada beberapa bahan ya, cabang yang sudah tumbuh lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian ini berlanjut juga. Nah, nanti kita ini karena ini polos, jadi saya akan ambil dulu salah satunya ya. Jadi saya akan ambil yang ini dibuang. Ya, jadi dari tayangan ini yang saya rasa menarik untuk teman-teman bisa pelajari. Jadi ketika memiliki bahan yang mungkin hampir serupa kasusnya, jadi jangan ragu ya, jangan bingung ya, bisa step-stepnya seperti ini saja ya. Jadi dalam membuat bonsai ini, khususnya dalam tutorial tayangan di WK Art ini, saya menghimbau teman-teman untuk bisa berpikir kreatif ya. Jadi tidak berarti membuat atau saya mengajarkan sesuai dengan bentuk yang saya miliki dan teman-teman harus mengikuti sama seperti ini, dan itu sangat konyol ya, tidak mungkin ya. Nah, tapi yang terpenting adalah bagaimana tahapan-tahapan eksekusinya ya. Jadi tentu kreativitas itu bisa didapat tentu dengan melalui praktek ya. Ketika banyak praktek, lalu melakukan kita mencari solusi-solusi dari bahan-bahan yang ada ya. Nah, ini seperti ini akan sering terjadi ya ketika ada tumbuh yang besar seperti ini. Nah, ini nanti memang saya besarkan, namun ini sudah cukup ya, ini sudah cukup besar. Nah, ini kita nanti bisa lihat bagian bawahnya. Nah, ini saya akan potong saja seperti ini. Nah, tinggalkan ini ya.
Nah, seperti ini. Jadi teknik ini saya lakukan supaya mendapatkan bentuk yang unik ya. Jadi artistik, selain punya karakter. Nah, itu yang penting. Karakter itu tidak dimiliki tidak bisa dicetak berulang-ulang ya. Jadi karakter inilah yang saya tampilkan, yang saya cari dalam membuat bonsai itu. Jadi dengan bahan yang secara alami terbentuk, secara estetik mengikuti gerak pohon tumbuhnya secara alami, kemudian kita nanti yang memilah dan mengarahkan. Ya, jadi ini nanti segera akan saya arahkan ya. Ini posisinya bagaimana nanti yang ingin saya harapkan ke depannya tumbuh besarnya. Ya, jadi ini sekalian saya wiring. Nah, sebenarnya untuk membuat bonsai ini ya kita bisa dengan cara ini sangat simpel ya. Yang penting kita tahu pola bentuknya dan bagaimana kita mengeksekusinya. Jadi jangan panik ya, ketika memiliki bahan yang kata orang itu dinilai atau di judgement tidak proper, tidak prospek gitu. Jadi tidak ada prospek tidaknya, itu tergantung kita ya, tergantung kemampuan kita ya. Prospek itu ya semua kalau kita menguasai akan menjadi prospek semua. Nah, ini bisa dilihat. Jadi karena ini tadi ke atas, saya akan arahkan ke bawah ya, supaya nanti tumbuh horizontal. Tapi posisi ini tetap posisi ini tetap ke atas ya, supaya ini lebih mendorongnya lebih cepat. Dan ini juga ya. Kemudian ini saya biarkan, nanti akan nunggu arah dari yang sini tumbuh ya. Ini juga pembesaran, ini juga nanti akan dibesarkan lagi. Nah, kemudian kalau sudah cabang-cabang sudah cukup, baru akan saya konsen ke akar ya, pembesaran. Nah, ini tadi akar yang besar saya potong, nanti supaya tumbuh cabang lebih kecil lagi kita timbun. Nah, jadi ini tidak saya rubah karena biar tembus ya, biar pertumbuhannya cepat. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pada tayangan kali ini ya saya mereview bahan yang memang apa adanya dibuat. Artinya bukan berarti tidak terkonsep, tapi memang konsepnya supaya muncul kuat secara karakteristik alaminya ya. Jadi karakter alami ini biasanya dibuat dari bahan-bahan dongkelan ya. Konon seringkali menjadi perdebatan bahwa bagi orang pendongkel, bahan dongkelan itu karakternya tidak bisa dibuat ya, karena memang apa adanya di alam. Tapi cara seperti inilah akan mengacu atau pada konsep estetika alam itu sendiri ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi nanti bentuknya akan berbeda-beda ya, tapi dengan format nanti seperti apa teman-teman saksikan saja terus, pantengin terus anunya nanti sampai akhir jadi seperti apa. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di tayangan yang akan datang dan pantengin terus.